Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Wiranti Mamonto dari Minat Kesehatan Lingkungan akan mempresentasikan scoping review terkait strategi pengendalian malaria berbasis komunitas dalam menghadapi perubahan iklim di wilayah Asia Tenggara. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperburuk tantangan kesehatan masyarakat. Salah satu penyakit yang sangat terpengaruh oleh perubahan iklim adalah malaria. Malaria merupakan penyakit menular yang rentan dipengaruhi oleh faktor iklim seperti peningkatan suhu, curah hujan ekstrim, dan fenomena El Nino. Asia Tenggara dengan iklim tropis dan kerentanan terhadap cuaca ekstrim menjadi wilayah yang beresiko tinggi terhadap peningkatan penularan malaria. Pendekatan pengendalian berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mengurangi kasus malaria, namun efektivitasnya dapat menurun jika tidak disesuaikan dengan perubahan iklim. Tujuan dari scoping review ini yang pertama, memetakan strategi pengendalian malaria berbasis komunitas di Asia Tenggara, dan yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan iklim terhadap efektivitas strategi-strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang disusun berdasarkan pedoman Prisma SCR. Pencarian literatur dilakukan menggunakan query yang disusun secara sistematis melalui 3 basis data utama, yaitu Google Scholar, PubMed, dan Web of Science. Artikel yang dipilih merupakan penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2025 untuk menjaga keterkinian data. Wilayah geografis difokuskan pada Asia Tenggara, kemudian fokus kajian adalah pada strategi pengendalian malaria berbasis komunitas, serta bagaimana strategi tersebut merespon dampak perubahan iklim. Saya akan menjelaskan proses seleksi artikel yang saya lakukan dengan mengikuti pedoman Prisma SCR. Tahap pertama adalah tahap identifikasi. Pada tahap ini, saya melakukan pencarian literatur melalui 3 database yaitu Google Scholar, PubMed, dan Web of Science. Dari hasil pencarian, saya menemukan 146 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan duplikasi, 29 artikel duplikat dihapus, sehingga tersisa 117 artikel penelitian untuk disaring lebih lanjut. Selanjutnya, masuk ke tahap penyaringan. Pada tahap ini, saya melakukan seleksi artikel berdasarkan judul dan abstrak. Hasilnya, 88 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria, yang terdiri dari 32 artikel bukan membahas malaria, dan 56 artikel lainnya berasal dari luar wilayah Asia Tenggara. Dari proses tersebut, 29 artikel lanjut ke tahap penilaian teks lengkap. Seluruh artikel ini dapat diakses sepenuhnya, jadi tidak ada artikel yang dikeluarkan karena kendala akses. Kemudian, saya melakukan evaluasi kelayakan artikel berdasarkan kriteria inklusi, yaitu tahun publikasi dan kesesuaian topik. Pada tahap ini, 21 artikel dikeluarkan karena 4 lainnya diterbitkan di luar periode tahun 2015 sampai 2025 dan 10 diantaranya tidak membahas strategi pengendalian malaria berbasis komunitas. Setelah melalui tahapan identifikasi dan tahapan penyaringan, masuklah pada tahapan inklusi. Tahapan inklusi ini terdapat 7 artikel yang memenuhi semua kriteria dan dimasukkan ke dalam scoping review. Selain mengikuti pedoman Prisma SCR, saya juga menggunakan AI yaitu Ryan pada proses seleksi artikel penelitian. Dalam scoping review ini, terdapat 7 studi yang berhasil dimasukkan. Masing-masing berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Setiap studi mengungkapkan strategi pengendalian malaria yang melibatkan peran aktif masyarakat. Di Indonesia sendiri, strategi komunitas berfokus pada edukasi dan sanitasi lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh penelitian Wulan et al. Bahwa masyarakat terlibat dalam menjaga kebersihan di tingkat rumah tangga hingga tingkat kabupaten. 2 studi lainnya oleh Anas HR dan Amalia menambahkan praktik pemantauan wilayah genangan air, surveillance vektor, serta pelaporan kasus oleh masyarakat yang dilakukan secara adaptif mengikuti musim dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian di Myanmar, pendekatan yang diterapkan lebih sistematis
dan kolaboratif lintas batas. Studi oleh Huang et al. Menyoroti penerapan sistem surveillance 137, pelibatan masyarakat perbatasan hingga strategi One Zone One strategi. Studi lainnya juga mengidentifikasi pemantauan mingguan oleh jaringan Malaria Pos dengan fokus pada komunitas pekerja musiman dan pendekatan spasial untuk mengintervensi zona berisiko. Studi lainnya juga menggambarkan bagaimana masyarakat desa di sekitar hutan alami berperan aktif dalam menekan kasus malaria melalui kerjasama komunitas. Sementara itu, di Vietnam, pendekatannya lebih teknis namun tetap menyasar komunitas berisiko tinggi. Penelitian Wang Di et al. Menyebutkan bahwa distribusi kelambu berinsektisida atau ITN, penyemprotan insektisida dalam ruangan atau IRS, dan intervensi pada kelompok yang rentan seperti pekerja hutan menjadi pilar utama strategi pengendalian malaria di wilayah Vietnam. Pada bagian pembahasan, saya akan menjelaskan bagaimana strategi pengendalian malaria berbasis komunitas diterapkan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Myanmar, dan Vietnam, serta apa saja yang mempengaruhi efektivitas dari strategi-strategi tersebut. Di Indonesia, tingginya curah hujan dan irigasi terbuka menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk Anopheles. Untuk merespon hal ini, masyarakat bersama Dinas Kesehatan lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari rumah hingga desa, sambil rutin mengawasi genangan air. Edukasi kebersihan dan pelaporan gejala malaria secara dini terbukti efektif dalam mencegah lonjakan kasus saat musim hujan. Namun, pola hujan atau musim hujan yang tidak menentu dan minimnya data spasial atau sistem peringatan dini masih menyulitkan prediksi risiko secara tepat. Selanjutnya di Myanmar, perubahan iklim juga mempengaruhi suhu dan tutupan hutan atau dua faktor yang mendukung penyebaran nyamuk malaria di daerah pedesaan dan perbatasan. Masyarakat dilibatkan melalui sistem 137 atau laporan kasus dalam 1 hari, pemeriksaan dalam 3 hari, dan tindakan dalam 7 hari. Pendirian pos malaria di desa, pemetaan wilayah risiko per zona, serta kerjasama lintas batas dengan Cina dan dukungan NGO. Pendekatan ini berhasil menurunkan angka kasus, tetapi tingginya mobilitas penduduk seperti pekerja musiman dan petani berpindah tetap menjadi tantangan besar. Sementara itu, di Vietnam, dampak perubahan iklim terlihat dari peningkatan suhu dan fenomena El Nino yang mempercepat siklus hidup parasit malaria, terutama di wilayah hutan. Untuk itu, intervensi komunitas menitik beratkan pada distribusi kelambu berinsektisida atau ITN dan penyemprotan insektisida dalam ruangan. Strategi teknis ini efektif menurunkan kasus malaria. Namun, penurunan cakupan nasional ITN dan IRS serta kerentanan sosial ekonomi penduduk, khususnya pekerja hutan, memperbesar potensi peningkatan kembali kasus malaria. Dari ketiga studi ini, kita lihat bahwa perubahan iklim bukan hanya tantangan lingkungan, tetapi juga langsung mempengaruhi strategi pada kesehatan masyarakat. Dengan memberdayakan komunitas secara lokal, ketiga negara berhasil mengembangkan respons yang adaptif dan kontekstual terhadap dinamika iklim, sekaligus memperkuat ketahanan bersama terhadap malaria. Kesimpulan dari scoping review ini yaitu perubahan iklim secara nyata mempengaruhi pola penyebaran malaria di Asia Tenggara, baik melalui peningkatan curah hujan, kenaikan suhu, maupun gangguan ekosistem. Ketiga negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Myanmar, dan Vietnam menerapkan strategi yang berbeda sesuai kondisi lokal, namun memiliki satu kesamaan yaitu pelibatan aktif komunitas dalam edukasi, pelaporan dini, dan pengendalian lingkungan. Strategi ini tidak hanya mempercepat respons terhadap kasus, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko yang terus berubah akibat iklim. Dengan demikian, pengendalian malaria tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan medis dan teknis semata, tetapi harus memperkuat kapasitas komunitas sebagai garda terdepan. Dalam konteks krisis iklim, intervensi berbasis komunitas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Berikut saya sertakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun scoping review ini.
Sekian presentasi dari saya terkait strategi pengendalian malaria berbasis komunitas dalam menghadapi perubahan iklim di wilayah Asia Tenggara. Terima kasih.